adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, di mana kita memasuki hari Selasa 20 Agustus 2024, peringatan Santo Bernardus Abbas, Pujangga Gereja. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Guru abadi Kristus Tuhan kami, satu-satunya guru bijaksana yang menyampaikan sabda kehidupan kepada insan. Dengarkan kami, Gembala sejati, semoga gereja Kau beri cahaya supaya rela menyiarkan warta kabar gembira. Ku beri kami pujangga teruji yang menerangi budi serta hati supaya kami lebih menyelami kasih ilahi. Semoga yang kini berpesta menghantar kami ke hidup yang suci hingga akhirnya kami bahagia di alam baka. Marilah berdoa. Allah cahaya kebenaran, Santo Bernardus Abbas, sudah Kau nyalakan dengan penuh cinta akan rumahmu, hingga bercahaya gilang gemilang dalam gerejamu. Semoga berkat doanya kami digelorakan dengan semangat yang sama, dan selalu hidup sebagai putra cahaya. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Hari ini kita memperingati seorang kudus bernama Santo Bernardus Abbas, Pujangga Gereja. Siapakah beliau? Bernard dilahirkan di sebuah kota Perancis bernama Dijon dari keluarga bangsawan. Pada waktu itu tentu saja kebangsawanan ini boleh katakan tampil dalam pergaulan. Cara berpakaian, cara bertutur kata, sekolah pun private school,
dan banyak fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan kenikmatan menjadi bagian dari hidup mereka. Namun yang satu ini mengolah hidup bukan hanya di dunia ini. Maka dia tertarik kepada hidup kontemplatif, di mana seseorang yang masuk biara waktu itu harus menulis warisan bahwa dia akan meninggalkan semuanya, atau boleh katakan kalau memangnya diserahkan oleh keluarga, diserahkan kepada biara. Sistersian itu komunitas yang keras. Di Indonesia ada, ya, yang kemudian dia perbaharui, di mana mereka bangun jam 3, mulai mengadakan puji-pujian, ya, kontemplasi, lalu misa, adorasi, kerja tangan, doa rosario, pokoknya semua yang berhubungan dengan mazmur, ya, ibadat-ibadat, mulai ibadat bacaan pagi, siang, sore, malam, itu mereka lakukan dalam hening. Maka teman-temannya heran ketika dia mengatakan, aku mau masuk ke sana. Serius nih, serius. Maka kemudian dia masuk ke dalam biara itu, dan memang dia mempunyai karisma, ya. Itu memang betul hidupnya serius di dalam biara. Bahkan melihat bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaharui. Maka lahirlah yang disebut dengan Ordo Cistercienses, ya, yang pusatnya di Indonesia di Trappist. Dan Trappist di Rowosenang itu berasal dari Belanda, di Tilburg. Dan sekarang terapis Indonesia boleh katakan terkenal dengan apa? Kukisnya. Jadi mereka kerja tangan, mempunyai pabrik karena mereka punya sapi, lalu susunya diolah menjadi keju diolah kembali menjadi kukis keju kukis yang terkenal. Kalau Anda mau, silahkan mengontak terapis Rowosenang. Nah, sekarang kita menuju pada sebuah permenungan Injil. Tadi di dalam Injil dibahas tentang sukar sekali orang kaya masuk kerajaan surga. Maka Yesus kemudian mengibaratkan, ya, seekor unta bisa masuk lubang jarum. Nah, saudara terkasih, lubang jarum bukan seperti yang kita pakai untuk jahit, bukan. Lubang jarum itu adalah tempat yang ada di Yerusalem, pinggiran kota Yerusalem, berbentuk lubang besar di jalan itu, di tengah-tengah jalan, di atas jalan itu besar lubangnya. Dan itu kalau unta dimasukkan mau, gampang, ya. Tapi tentu manusia tidak mau. Itu ibarat saja, ya. Bagaimana susahnya manusia terikat dengan keduniaan dan kesenangan. Maka untuk mengikuti Yesus itu yang harus dilepaskan. Nah, Bernardus sudah melepaskan itu. Gaya hidupnya yang dulu pakai pakaian sutra dan sebagainya dengan pergaulan yang luar biasa elit, jet set, ya, ditinggalkan. Dan maka hiduplah seperti seorang petani, peternak yang sederhana yang melayani Kristus, yang menekankan hidup, mempelajari, lalu merefleksikan, dan juga menikmati sabda Allah hidup dalam langkah-langkah hidup mereka sebagaimana apa yang dikatakan oleh Yesus. Rasanya bagi manusia itu berat, tetapi Allah memungkinkan kehidupan ini. Maka perlu kepercayaan yang kokoh. Meninggalkan semua hal dalam satu komunitas artinya apa? Tidak ada lagi hak-hak pribadi yang adalah hak bersama, makan bersama, doa bersama, harta bersama, pekerjaan bersama, berdoa bersama.
hanya punya baju saja beberapa, habit, makan sepiring, ya pagi, siang, malam, sudah itu saja. Menikmati kelepasan dari kehidupan dunia ini yang pada umumnya ingin memiliki. Kita bisa buat apa saja. Nah, di terapis itu kalau ada sesuatu dibahas bersama. Ada tata aturan regula sedemikian rupa sehingga setiap orang yang lepas bebas bisa masuk di sana. Tidak semua orang bisa masuk di sana. Ada beberapa orang yang sudah masuk keluar lagi. Tidak tahan. Kalau bukan panggilan tidak bisa. Maka kita berdoa kepada Santo Bernardus yang mendoakan gereja semesta dalam komunitasnya dimanapun mereka berada. Di Indonesia juga ada terapis Rawa Seneng, terapistin di Gedono, ya. Mereka mempunyai regula atau bula yang sama dari semangat Santo Bernardus Clairvaux, ya, yang berasal dari Dijon, Perancis. Itulah oleh-oleh kita pada hari ini, di mana dia sebagai seorang Abbas banyak menulis tentang refleksi sabda Allah, refleksi hidup doa yang membuat manusia semakin dewasa, semakin dekat dengan Tuhan karena tidak lekat dengan dunia ini, tapi lekat dengan Tuhan, sehingga tampilan mereka pun, pancaran mereka juga penuh dengan kedamaian. Itulah para terapis, karena mereka mengosongkan diri dan Yesus mengisinya dengan hatinya. Mereka mendoakan seluruh alam semesta ini supaya tetap tekun dan percaya kepada Kristus. Inilah hadiah yang gereja dapatkan dari orang-orang kudus, antara lain dari Santo Bernardus Abbas. Santo Bernardus, doakanlah kami.